Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dalam kesempatan presentasi ini akan membahas tentang perancangan kerangka konseptual laporan keuangan. Next. Di sini saya Enrikus Deodatus Marbun dengan NIM 2022-0102-063. Nama saya Mugi Santoso dengan NIM 2022-0102-027. Nama saya Justin Bilkhairi Guster Putra dengan NIM 2022-0102-012. Di sini pendahuluan akan membahas tentang pentingnya perancangan kerangka konseptual dalam penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual menjadi landasan yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan. Dengan adanya kerangka konseptual, laporan keuangan akan menjadi lebih konsisten, relevan, dan dapat dipahami oleh pengguna informasi keuangan. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan. Yang pertama itu transparansi. Transparansi itu laporan keuangan yang memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja keuangan suatu perusahaan ini, membantu pemegang saham, investor, dan pihak lainnya untuk memahami posisi keuangan. Yang kedua itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu, laporan keuangan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Misalnya, investor dapat menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi dalam perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketiga itu pemenuhan persyaratan hukum. Dalam banyak jurisdiksi, perusahaan diharuskan oleh hukum untuk menyusun dan menerbitkan laporan keuangan. Ini membantu dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukuman dan peraturan yang berlaku. Yang keempat itu perencanaan dan pengendalian. Laporan keuangan ini digunakan untuk perusahaan yang perencanaan dan pengendalian. Misalnya mereka dapat digunakan untuk merencanakan anggaran untuk tahun berikutnya atau untuk mengendalikan pengeluaran. Yang kelima itu evaluasi kinerja. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang dibutuhkan perbaikan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Next. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Yang pertama itu adalah relevansi. Relevansi ini informasi keuangan yang harus relevan, yaitu dapat mempengaruhi keputusan pengguna informasi atau membantu mereka dalam mengevaluasi masa depan perusahaan. Yang kedua itu ada keandalan. Keandalan ini informasi keuangan harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Informasi yang andal harus akurat, lengkap, dan bebas dari bias atau kesalahan yang signifikan. Yang ketiga itu ada kemampuan memahami. Informasi keuangan harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna informasi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang wajar tentang bisnis dan aktivitas keuangan. Yang keempat itu ada kemampuan prediktif. Informasi keuangan harus memiliki kemampuan prediktif, yaitu dapat membantu pengguna informasi dalam membuat perkiraan atau proyeksi tentang masa depan perusahaan. Informasi yang memiliki kemampuan prediktif dapat membantu pengguna informasi dalam merencanakan dan membantu keputusan yang berhubungan dengan investasi atau pembiayaan. Next. Yang berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang karakteristik kuantitatif informasi keuangan. Yang pertama itu ada konsistensi. Konsistensi itu informasi dalam laporan keuangan kuantitatif harus konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan periode sebelumnya, dan dengan entitas lain yang memiliki transaksi atau posisi keuangan yang serupa. Berikutnya itu ada netralitas. Netralitas itu informasi dalam laporan keuangan kuantitatif harus netral, tanpa ada pihak manajemen atau pihak lain yang berkepentingan, yang memberikan dukungan atau tekanan kepada pihak lain untuk mempengaruhi hasilnya. Yang ketiga itu ada materialitas. Materialitas itu informasi dalam laporan keuangan kuantitatif harus material. Jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, materialitas ditentukan berdasarkan tingkat pengaruh informasi tersebut terhadap nilai perusahaan atau posisi keuangan.
Yang terakhir itu ketepatan waktu. Ketepatan waktu informasi dalam laporan keuangan kuantitatif harus tepat waktu karena merupakan salah satu syarat utama untuk memenuhi tujuan laporan keuangannya. Ketepatan waktu berarti bahwa informasi tersebut harus disajikan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi atau peristiwa ekonomi yang terkait. Next. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang elemen laporan keuangan. Yang pertama itu ada aset. Aset, properti, atau hak hukum yang dimiliki oleh perusahaan dapat memberi manfaat di masa depan. Ya, properti atau hak hukum yang dimiliki oleh bisnis dan dapat dikaitkan dengan nilai moneter, kepemilikan, dan nilai ekonomi tersebut diharapkan bisa memberi manfaat bagi bisnis pada masa yang akan datang. Yang kedua itu kewajiban. Kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh bisnis kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Yang berikutnya ada ekuitas. Ekuitas atau selisih antara aset dan kewajiban yang merupakan hak pemilik atas bisnis. Next. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan oleh Justin. Selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan adalah prinsip akuntansi yang mengatur kapan dan bagaimana entitas harus mencatat pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas usahanya. Prinsip ini bertujuan untuk mencerminkan kenyataan ekonomi dari transaksi dan kegiatan usaha, serta untuk memberikan informasi yang relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, andal, dan netral kepada pengguna laporan keuangan. Prinsip pengakuan pendapatan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat diterapkan dengan benar. Berikut adalah syarat-syarat berikutnya. Pendapatan direalisasikan. Entitas harus mencatat pendapatan ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan atau pihak lain yang berhak menerimanya atau ketika pekerjaan jasa telah selesai dan dapat ditagih. Pendapatan direalisasikan berarti bahwa entitas telah mengalokasikan asetnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari transaksi tersebut. Yang kedua, pendapatan dapat direalisasikan. Entitas harus mencatat pendapatan ketika aset yang diterima dari pelanggan atau pihak lain dapat ditukarkan dengan uang tunai atau klaim atas uang tunai. Yang ketiga, pendapatan dihasilkan. Entitas harus mencatat pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan proses menghasilkan barang atau jasa atau ketika entitas telah menyelesaikan pekerjaan jasa. Selanjutnya, prinsip pengukuran aset. Prinsip pengukuran aset dalam akuntansi merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai atau jumlah yang didistribusikan kepada aset dalam laporan keuangan. Berikut adalah beberapa prinsip pengukuran aset yang umum digunakan, yaitu ada satu, biaya perolehan. Prinsip biaya perolehan menyatakan bahwa aset harus diukur pada biaya perolehan awalnya. Ini berarti bahwa nilai aset dicatat berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksinya. Kedua, nilai wajar. Prinsip nilai wajar menyatakan bahwa aset juga dapat diukur berdasarkan nilai wajar atau harga pasar saat ini. Nilai wajar adalah harga yang dapat diterima dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam transaksi tersebut. Yang ketiga, nilai amortisasi. Prinsip nilai amortisasi digunakan untuk aset yang memiliki umur manfaat terbatas seperti aset tetap. Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan awalnya dikurangi dengan akumulasi amortisasi seiring berjalannya waktu. Keempat, nilai realisasi. Prinsip nilai realisasi digunakan ketika aset diukur berdasarkan nilai yang diharapkan dapat diperoleh melalui penjualan atau likuidasi. Ini berlaku terutama untuk aset yang diharapkan akan dijual dalam waktu dekat atau aset yang sedang dalam proses likuidasi. Kelima, nilai kini. Prinsip nilai kini digunakan ketika aset diukur berdasarkan nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan dihasilkan oleh aset tersebut di masa depan. Ini sering digunakan dalam pengukuran aset keuangan seperti obligasi atau pinjaman. Selanjutnya, prinsip pengungkapan keuangan. Prinsip pengungkapan keuangan adalah proses penyampaian informasi yang relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, andal, dan netral tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas kepada pengguna laporan keuangan. Pengungkapan informasi keuangan bertujuan untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan entitas tersebut. Pengungkapan informasi keuangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pos laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan arus kas, neraca, dan rasio keuangan. Ada juga terdiri dari catatan kaki atau footnotes
yang terdiri atas catatan atas laporan laba rugi, catatan atas laporan arus kas, catatan atas neraca, dan satu lagi ada penjelasan dalam kurung atau informasi tambahan. Yang terdiri dari penjelasan tentang definisi istilah teknis, penjelasan tentang pengakuan pendapatan. Selanjutnya ada manfaat dari perancangan kerangka konseptual. Ya, ada 4, yaitu yang pertama membantu peneliti untuk memfokuskan dan membatasi ruang lingkup penelitian sehingga penelitian dapat lebih terarah dan terukur dengan baik. Yang kedua, membantu peneliti untuk menemukan landasan teori, rumusan masalah, hipotesis, dan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, membantu peneliti untuk memberikan arti atau makna terhadap konsep atau variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman atau ketidakkonsistenan. Yang terakhir, ada membantu peneliti untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide atau gagasan baru yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Hendrikus. Selanjutnya kesimpulan dari materi perancangan kerangka konseptual laporan keuangan merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipahami oleh pengguna informasi keuangan. Dengan memperhatikan tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan, elemen laporan keuangan, prinsip pengakuan dan pengukuran, pengungkapan informasi keuangan, serta manfaat perancangan kerangka konseptual, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.